Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Sahabat wakaf yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini saya ingin berbagi mengenai masalah perwakafan, di mana dulu ada sebuah kisah cerita waktu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat dan bahkan beberapa sahabat yang memang kepingin mengamalkan yang namanya ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mendapatkan kebajikan, atau kalau dalam dalam tafsirnya biasanya dimaknai surga, sebelum menginfakkan harta yang dicintainya. Nah, dari sini ada beberapa sahabat yang kemudian menghadap Rasulullah kepingin mengamalkan ayat ini. Kemudian Sayyidina Umar menghadap kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya kepingin mengamalkan ayat lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kemudian saya memiliki kebun yang amat saya cintai yang namanya kebun Khaybar." Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha." Kalau kamu mau, hai Umar, tahan pokok kebun Khaybar itu dan kemudian distribusikan atau sedekahkan hasilnya. Nah, kemudian Umar mengiyakan apa yang disarankan oleh Rasulullah itu. Kemudian Umar benar-benar menginfakkan kebun Khaybar itu, annahu la yuba'u asluha. Jadi pokok kebun Khaybar itu tidak boleh dijual, wala yuhabu, dan tidak boleh dihibahkan, wala yurasu, dan tidak boleh diwariskan. Jadi tahan pokoknya artinya tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan juga tidak boleh diwaris oleh keluarga atau ahli waris Sayyidina Umar. Kemudian hasil dari kebun Khaybar itu oleh Sayyidina Umar dibagi-bagikan kepada fakir miskin, kepada orang yang membutuhkan, kepada sabilillah, ibnu sabil, dan juga ketika ada tamu yang datang juga bisa dihidangkan kurma dari hasil wakaf kebun Khaybar itu. Saya kira itu yang patut kita teladani dari para sahabat yang telah mewakafkan harta yang dicintainya untuk kepentingan umat Islam dan untuk kepentingan dakwah Islam pada masa Rasulullah. Nah, di momen Ramadan ini marilah kita teladani. Kalau tidak bisa wakaf tanah, mungkin kita juga bisa melakukan wakaf-wakaf yang lain, misalnya wakaf uang, wakaf benda-benda yang lain yang tidak terlampau berat bagi kita, karena wakaf tanah di Indonesia juga sudah cukup sulit dan harganya cukup mahal. Maka kita juga bisa, semuanya kita bisa melakukan wakaf berupa wakaf uang. Di momen Ramadan ini tentu wakaf di bulan Ramadan saya kira juga sama dengan sedekah-sedekah yang lain, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita kembangkan wakaf, gemar berwakaf, supaya bisa mengentaskan kemiskinan dari hasil wakaf itu, mengembangkan ekonomi umat dari wakaf itu, dan nanti kesejahteraan umat akan segera terwujud di negeri ini. Saya kira itu, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.